lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Ketika Chinese Malaysia belajar budaya Indonesia. Jadi beliau ini adalah Ivy Pan ya. Nama nama YouTube-nya, yang merupakan mahasiswa daripada Malaysia yang belajar, yang kuliah di Jogja, Indonesia. Oke. So seperti apa ini Chinese Malaysia yang kuliah di Indonesia, pengalamannya belajar budaya Indonesia gitu. Oke. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Halo teman-teman, sekarang kita balik untuk part kedua. Nah, hari ini saya mau melanjutkan apakah yang saya cerita kemarin, yaitu tentang pengalaman saya di Indonesia gitu. Nah, tapi hari ini saya mau menceritakan secara spesifik tentang perbedaan budaya dan pengalaman saya yang mengalami semua ini gitu. Dulu pas saya sampai di Indonesia, saya sering ditanya apakah agama saya gitu. Nah, sering itu ditanya saya apa agamanya waktu mula-mula gitu. Sampai di Indonesia. Agama kan biasanya ditanya nama, umur. Ya, kalau saya tanya apakah kamu jomblo gitu loh. Kok ditanya agama kan ternyata menurut saya Indonesia itu lebih religious berbanding Malaysia gitu. Jadi beliau ditanya sering apakah ditanya agama gitu waktu mula-mula sampai di saya Indonesia. Itu agama konco saya nggak penting banget, tapi kalau untuk menghormati adatnya gitu, nah buat itu penting aja. Tapi saya merasa itu pergaulan antara teman itu nggak masalah sih. Nah, jadi itu buat saya sangat fresh gitu. Kok ditanya agama? Kerana di Malaysia nggak ditanya agama sih, karena kan Malaysia ada orang Melayu, orang Chinese, dan orang India gitu. Nah, biasanya orang Melayu itu fix Islam gitu, karena itu di perlembagaan Malaysia. By law, undang-undang Malaysia mewajibkan semua orang Islam, anak cucunya semua wajib Muslim gitu. Kalau masuk Islam, tetap harus Islam, gak bisa ganti agama gitu, gak sama kayak Indonesia gitu. Jadi kalau saya non-Muslim nikah dengan Muslim, nah saya wajib jadi Muslim dan anak saya jadi Muslim juga. Nah gitu ceritanya. Kedua itu senyum. Pas saya sampai di Jogja, itu buat saya sangat aneh gitu, karena saya jalan di tepi jalan gitu, terus ada orang sering senyum ke saya gitu. Jadi saya merasa kan apakah ini ya? modusan sih, kan soalnya kalau di Malaysia kalau orang gitu. Laki-laki senyum kepada cewek itu biasanya modus lah. Kalau bukan modus, apakah mau jual sesuatu gitu loh. Nah, jadi untuk saya merasa aneh gitu, karena saya belum biasa dengan friendliness orang Indonesia. Jadi saya belum tahu itu ternyata orang Indonesia friendly, cuman mau say hi, say good morning gitulah, gak modus sih. Nah, jadi sekarang saya juga belajar senyum. Saya ketemu si Bah di tepi jalan, saya senyum, saya turunkan jadi kepala saya gitu. Saya merasa ini sangat bagus sih, karena orang Indonesia ada budaya menghormati orang tua gitu. Jadi ini saya juga belajar sih menghormati orang yang berumur. Jadi pas saya balik ke Malaysia, saya masih ingat itu habis semester 1 saya balik ke Malaysia, kan sudah namanya asimilisasi ya. Jadi saya sampai KLIA bandaranya yang AirAsia itu, saya di kamar mandi, saya mata saya ketemu sama satu ibu, saya senyum. Nah, itu ibunya kaget gitu loh. Soalnya apakah sampai ikut tersenyum juga bila balik ke Malaysia gitu. Jadi saya juga, saya di Malaysia gak boleh senyum-senyuman dengan stranger, dengan orang yang gak kenal gitu. Nah, saya sampai di bandara kan, saya sudah mas itu 6 bulan di Indonesia. Jadi saya lihat, wah, banyak orang Tionghoa, malah ada orang India yang seperti dari drama India gitu. Jadi itu bisa merasa perbedaannya Malaysia Indonesia gitu. Walaupun bahasanya hampir sama, bahasa Melayu kan, jadi bisa komunikasi. Tapi saya merasa
geografiknya, demografiknya semua beda, jadi bikinnya Malaysia, Indonesia beda gitu. Ketiga, karena di Malaysia itu biasanya ngomong lebih direct gitu loh. Kalau itu nggak cantik, ya biasanya orang bilang nggak cantik. Kalau orang marah, ya langsung tunjukin gitu. Itu namanya, kalau dalam istilah Indonesia, kasar ya. Kalau orang Indonesia, untuk saya di Javanese, Jogja itu orangnya halus-halus. Walaupun dia gak enak, dia tetap senyum gitu loh. Dia akan mengelakkan konfrontasi langsung. Itu saya di Jogja 6 tahun, saya gak pernah lihat orang gado-gado, teriak-teriak atau bertengkar lama di ya, di tempat awam belajar gitu. Biasanya kuliah. kalau gak enak senyum, apa-apa senyum gitu. Jadi itu karena saya kurang tahu budaya ini. Saya pernah bercanda dengan teman Indonesia saya. Kalau orang Malaysia itu biasanya suka guna istilah ini, bohong. Kamu bohong ya gitu. Tapi itu bukan ada maksud bener-beneran kamu bohong sih. Itu cuman bercanda gitu, kamu bohong gitu. Tapi orang Indonesia mungkin beda ya. Jadi pas itu saya bilang ke teman saya di depan temannya, ya kamu bohong ya gitu. Itu dia merasa gak enak gitu. Dan teman-temannya itu salah sangka bahwa saya beneran bilang dia pembohong gitu. Jadi selepas itu dia bilang ke saya supaya saya nggak bercanda seperti gitu lagi. Nah itu saya merasa bukan saya mau sengaja apa sih, cuman saya merasa perbedaan budaya. Soalnya kalau di Malaysia itu sering kita bercanda kayak gitu, kamu bohong, kamu apa-apa. Tapi ternyata di Indonesia itu gak enak ya. Jadi saya akan stop bercanda kayak gitu di Indonesia gitu. Keempat, saya karena saya Tionghoa, jadi gak ada budaya tangan kanan, budaya tangan kiri gitu. Kalau kamu di sisi kiri, ya saya ambil barang, ya udah pakai tangan kiri gitu. Gak kayak gitu loh gitu. Nah itu karena saya kurang tahu. Pas saya ketemu dosen, saya kasih barang pakai tangan kiri. Nah itu dokternya bilang, kok tangan kiri? Terus saya kayaknya jam kat sana. Saya pikir what is happening. Tapi selepas itu baru saya retrospect baru saya mengerti bahwa budaya tangan kanan tangan kiri itu sangat penting di Indonesia gitu. Selepas itu kalau saya walaupun di motor apa-apa, saya pasti akan pakai tangan kanan untuk kasih barang atau apa-apa. Kalau barangnya berat, ya udah dua tangan. Mau pakai tangan kiri, ya minta maaf bahwa pakai tangan kiri gitu. Kelima, karena Malaysia itu sangat panas ya. Jadi terutamanya orang Tionghoa, kadang-kadang ada orang India suka pakai short pants, celana pendek. Itu emangnya budaya orang Tionghoa Malaysia. Itu pas saya sampai di Malaysia juga saya lihat, kok semua orang pakainya celana pendek. Itu mungkin saya biasa di Indonesia, jadi saya nggak biasa lihat banyak kaki yang putih-putih gitu. Orang Tionghoa Malaysia suka pakai celana pendek, walaupun ke kantor, ke kerajaan juga pakai celana pendek. Menurut saya itu mungkin kurang sopan ya. Tetapi itu budayanya orang Tionghoa Malaysia gitu. Kadang-kadang mereka suka pakai sampai itu bajunya lebih panjang dari celana. Itu sepertinya gak pakai celana gitu loh. Pas saya di Indonesia, saya kurang tahu budaya ini, jadi saya pakai celana pendek mau masuk kantor dan saya dihalangi gitu. Baru saya tahu, itu budaya orang Indonesia. Kalau celana pendek buat di dalam rumah aja. Kalau keluar ke cafe juga sekarang saya belajar untuk pakai celana panjang. Dan untuk saya itu tidak bermasalah karena Indonesia, Jogja, walaupun kadang-kadang panas ya, tetapi tetap adem berbanding Malaysia. Kalau Malaysia sumpah sangat panas.
saya gak pengen keluar dari kamar saya karena panas banget. Saya di Malaysia, saya udah membiasakan diri pakai celana panjang di Indonesia. Nah, sekarang kepanasan, jadi sekarang saya udah ganti balik ke celana pendek. Sekarang saya juga pakai celana pendek karena kalau pakai celana panjang itu panas. Nah, lagi satu, saya mendapati bahwa orang Indonesia suka shake hand gitu. Saya merasa sangat jabat tangan, saya gitu. salam. Soalnya di Salaman Malaysia ya? paling high gitu, gak shake hand gitu ya. Jadi pas saya sampai Indonesia ada itu shake handnya juga ada variasi, ada gitu. Saya nggak tahu lah. Jadi saya ingat shake hand biasa tapi dipegang, tapi kayaknya gini gak tahu lah itu shake hand brother, shake hand bro, gimana yang keren orang muda. Mungkin saya orang tua ya jadi kurang tahu. Dan itu kalau shake hand harus gini gitu, dan itu saya udah membiasakan diri. Jadi pas saya sampai di Malaysia, saya ketemu teman baru, mereka juga aneh gitu, kok Ivy mau shake hand terus aksinya gini ya. Jadi mereka bilang, Ivy kok kamu suka banget itu mau shake hand gitu jadi saya udah kan separuh setengah lah orang Indonesia, jadi inilah asimilisasi gitu ya, budayanya gitu. Dan juga salam kayak gitu, salam tangan ke sini kan. Kalau saya kan non muslim dan teman-teman saya non muslim itu, jadi saya gak pernah salam gitu loh. Jadi pas saya masuk UKM basket UGM itu saya salaman dengan coach, dan saya nggak tahu saya salaman terus saya gitu gitu jadi coach itu tanya, kok kamu kayak pukul kepala ke tangan saya gitu kan. Saya nggak tahu, jadi dari sini saya belajar gitu. Jadi ada sedikit perbedaan budaya di sini, jadi saya juga belajar. Sekarang saya sharing buat kalian. Lain kali kalian ke Malaysia, kalian tahu budaya orang Malaysia kayak gitu. Nah, sampai sini mungkin kalian ada pertanyaan atau pengen saya ngomong tentang subjek tertentu, bisa komentar, nanti saya akan bikin videonya. Sampai jumpa lagi, selamat malam, bye bye. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini jadi pengalaman Chinese Malaysia yang belajar, yang kuliah di Jogja gitu ya selama 6 tahun sampai terbiasa gitu ya dengan kebiasaan orang Indonesia gitu. Beberapa pengalamannya gitu tentang berbeda, pastilah gitu kan, pasti ada yang berbeda budayanya juga antara di Malaysia dengan di Indonesia gitu. Macam tadi beliau kata waktu awal-awal mula gitu ya, waktu awal mula sampai di Indonesia ditanya apa agamanya gitu. Tapi itulah dia, memang kita kena belajar lah ketika kita masuklah, sama ada liburan kah ataupun kuliah kah, kena belajar gitu bagaimana budayanya untuk menghormati gitu kan budaya di sebuah negara gitu. Oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.